anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di tahun 2021. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tentang tokoh perdamaian dunia. Dalam hal ini sebagai contoh pertama, teladan kita adalah damai bersama Buddha. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami tentang perdamaian, siswa dapat meneladani sifat damai yang ditunjukkan oleh Buddha. Hari ini kita akan bercerita tentang perebutan Sungai Rohini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita memejamkan mata sejenak, kita berdoa. Buka pelajaran. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sarva Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Nama Kuan Simsa yang Maha Weras Asih dan penuh dengan prasnya. Berkailah kami agar memperoleh kebijaksanaan untuk belajar Dharma hari ini, sehingga kami mampu menjadikan Buddha Dharma sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Semoga kami berbahagia, semoga keluarga kami berbahagia, semoga lingkungan kami berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di depan Ibu telah menyebutkan tentang judul kita hari ini, yaitu perebutan Sungai Rohini. Nah, kenapa ada kata perebutan? Ini bercerita tentang kehidupan Buddha dulu ya. Pada saat itu Buddha sedang berdiam di antara suku Sakya. Beliau menghentikan pertengkaran antara dua sanak keluarganya, yaitu suku Sakya dan suku Kolya. Cerita ini dimulai ketika suku Kolya dan suku Sakya memperebutkan air Sungai Rohini yang biasanya digunakan untuk mengairi ladang-ladang mereka. Jadi air sungai ini dibendung dalam sebuah dam atau waduk yang dibangun di antara kedua kota, yaitu kota Kapilawastu dan kota Kolya. Waktu itu kedua suku itu sedang menuai hasil ladang mereka. Nah, sedang menuai, tiba-tiba ada perkataan seperti ini. Apabila sungai ini, airnya ini dibagi dua, tidak cukup untuk mengairi ladang-ladang kita. Sementara ladang kita menggunakan sistem pengairan tunggal. Harusnya kitalah yang menguasai air sungai ini. Mendengar perkataan seperti itu, penduduk suku Sakya menjawab, "Hai, kalian gak boleh berkata begitu. Ladang-ladang kami juga menggunakan sistem pengairan air tunggal. Seharusnya kamilah yang memiliki air sungai itu." Nah, demikianlah dimulai akhirnya mereka pembicaraannya semakin sengit, saling mengejek dan menjelek-jelekkan pihak lain, sehingga timbullah pertengkaran. Lalu mereka mulai saling memukul. Nah, setelah pertengkaran itu membesar dan memburuk, sampailah kepada pihak pemimpin mereka. Pihak pemimpin mereka melaporkan lagi ke atasannya dan seterusnya, sehingga laporannya sampailah ke istana. Kedua pihak pelajaran ini segera menyiapkan bala tentara. Nah, terjadilah sebuah kekacauan. Mereka menyiapkan bala tentara untuk menyerang pihak lainnya. Nah, baik suku Kolya maupun suku Sakya membawa bala tentaranya. "Hai, tunjukkan kekuasaan kalian. Kami juga akan menunjukkan kekuatan kami." Begitulah mereka akhirnya bertengkar dengan sengit. Pada saat itu, Buddha mengetahui kejadian ini. Beliau dengan kekuatan saktinya terbang di udara menuju tempat di mana kedua sanak keluarganya akan bertempur. Beliau duduk dengan keadaan posisi meditasi, mengambang di udara di tengah-tengah Sungai Rohini. Ya, pada saat itu kedua pihak melihat sang Buddha berada di udara.
langsung membuang senjata mereka dan bernamaskara pada sang Buddha. Begitu juga bala tentaranya. Buddha bertanya, "Apa yang kalian pertengkarkan, oh Raja yang mulia?" "Kami tidak tahu, yang mulia." "Siapa yang tahu?" "Pemimpin tentara mungkin tahu." Pemimpin tentara kemudian bertanya, "Raja Buddha yang mungkin tahu." Buddha bertanya kepada pemimpin dari kedua pihak ini satu demi satu. Akhirnya sampailah pada pekerja harian. Pekerja harian menjawab, "Pertengkaran ini hanya karena air sungai Rohini yang mulia." Buddha bertanya pada kedua raja, "Berapakah nilai air sungai itu, Raja mulia?" Mereka menjawab, "Sangat kecil nilainya yang mulia." "Berapa besarkah nilai negeri ini, Raja yang mulia?" "Negeri ini tidak ternilai yang mulia." "Bukankah hal yang baik dan pantas apabila hanya karena air yang sedikit ini kalian menghancurkan negeri Anda yang tidak ternilai ini?" "Saya kira itu tidak pantas tentunya." Kedua pihak terdiam. Beliau pun kemudian mengucapkan syair-syair. "Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang yang membenci. Di antara orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan." Setelah mendengar sabda Buddha, kedua belah pihak merasa malu dan mereka pun berdamai, membagi air sungai Rohini itu dengan adil dan berdampingan hidup dengan damai, karena kebencian dan iri hati sudah lenyap dari hati mereka. Nah, demikianlah cerita ini berakhir. Cerita ini berakhir dengan sebuah kisah yang sangat melegakan. Nah, dari pertengkaran dua kerajaan yang akhirnya berdamai. Karena apa? Karena mereka memikirkan satu hal. Apa sih yang dipertengkarkan? Apa sih yang diperebutkan? Kemudian dikembalikan. Apakah yang kamu perebutkan itu sangat pantas untuk kehilangan sahabatmu? Sangat pantas untuk kehilangan orang yang kamu kasihi hanya karena emosi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita meneladani sifat damai dari Buddha dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu jaga kesehatan, pakailah masker Anda, hindari keramaian, tetap tinggal di rumah. Cucilah tangan selalu dan terus berdoa. Semoga kita segera bisa bertemu di dalam ruangan kelas. Kita tutup dengan doa. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.